Rizky Maulidianti Putri. Kami berasal dari program studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar teori sistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori sistem. Konsep dasar teori sistem dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan pada prosedur, dan yang kedua adalah berdasarkan pada komponen dan elemennya. Yang pertama, definisi sistem berdasarkan prosedur merupakan suatu jaringan kerja yang saling berhubungan satu sama lain dan saling berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan atau sasaran tertentu. Sedangkan definisi sistem menurut komponen dan elemennya adalah sistem sebagai suatu kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan, himpunan, unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi dan saling berinteraksi, saling bergantungan satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam sistem. Salah satunya istilah dalam sistem pengaturan. Yang pertama adalah sistem. Sistem merupakan sebuah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua adanya proses. Proses merupakan sebuah operasi atau perkembangan alamiah yang terjadi secara kontinu dan bekerja dari hal yang terkecil hingga ke tahap yang terbesar untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adanya plan. Plan merupakan seperangkat peralatan yang terdiri dari berbagai mesin yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Yang keempat adanya variabel. Variabel terdiri dari masukan, keluaran, dan parameter. Dan yang kelima adanya sistem pengaturan. Sistem pengaturan yang komponen-komponennya telah dikonfigurasi untuk menghasilkan karakteristik sistem sesuai yang diinginkan. Dan yang keenam adanya controller. Controller merupakan sebuah sinyal dari kontrol. Dan yang ketujuh adanya sistem pengaturan umpan balik. Sistem pengaturan umpan balik adalah sistem yang cenderung mempertahankan sebuah hubungan yang ditentukan dari keluarnya sistem dan masukannya acuan. Dan yang kedelapan adanya sistem pengaturan sekuensi. Merupakan sistem yang melakukan beberapa operasi secara otomatis yang bekerja sesuai aturan yang ditentukan. Dan yang kesembilan adanya sistem pengaturan proses. Merupakan sistem pengaturan yang otomatis di mana keluarnya adalah suatu variabel seperti temperatur, tekanan, aliran, level, cairan, dan lain sebagainya. Dan yang ke-10 adanya servomekanik. Servomekanik merupakan sistem pengaturan umpan balik di mana keluarnya adalah variabel berupa posisi, kecepatan, atau percepatan. Dan yang ke-11 adalah sistem pengaturan loop terbuka. Merupakan sistem pengaturan yang keluarnya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Dan yang ke-12 adalah sistem pengaturan loop tertutup. Merupakan suatu sistem yang pengaturannya di mana sinyal keluarnya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi kontrol. Saya, Rizky Maulidianti Putri, NIM A1D519006, akan melanjutkan penjelasan tentang materi penggunaan istilah-istilah sistem. Seperti yang kita ketahui, sistem itu berasal dari bahasa Yunani. Dengan kata lain, sistem itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur. Penggunaan istilah sistem diantaranya yaitu 1. Sistem yang digunakan untuk menunjuk
suatu kumpulan benda yang disatukan oleh suatu bentuk yang saling berhubungan atau saling ketergantungan yang teratur dan tergabung secara alamiah maupun isi buah pikiran filsafat tertentu. Contohnya sistem teologis Agustinus. Yang keempat, sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu teori atau hipotesis. Contohnya pendidikan sistematik. 5. Sistem yang digunakan dalam arti metode atau tata cara, seperti sistem mengetik 10 jari, sistem modul dalam pengajaran, pembinaan, pengusahaan ekonomi, lemah sistem dan sistem anak angkat. Sedangkan yang terakhir, sistem yang digunakan untuk menunjuk metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu. Misalnya, pengelompokan bahan pustaka menurut Dewey. Jika diperhatikan secara garis besar, pemakaian sistem itu dapat dibagikan menjadi 2. Yang pertama, sistem sebagai suatu wujud atau entitas, di mana suatu sistem bisa dianggap suatu himpunan bagian yang saling berkaitan membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks. Sedangkan yang B, sistem sebagai suatu metode. Kata-kata sistem mempunyai makna metodologik, di mana sistem yang dipergunakan untuk menunjuk tata cara atau prosedur jadi bersifat preskriptif bukan deskriptif. Sekian dari penjelasan saya. Demikianlah yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.